Dadan Gumilang bin Rusna Sukamulya Kertajati Majalengka, Muhammad Ipaj Pajrudin bin Ta'azim Almarhum Kertawana Kalimanggis Kuningan, Muhammad Risa Nugraha bin Abdul Rosid Kertajati Majalengka, dan Abdul Aziz Abdullah bin Abdullah Dago Coblong Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Pada era sekarang, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwasanya santri memiliki peranan yang sangat penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Karena di samping mendalami ilmu agama, mereka juga ikut berjuang dan mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka berhasil mengusir penjajah, meraih kemerdekaan, serta membentuk NKRI. Dan di sini santri menjadi subjek yang berperan, bukan penonton, yang telah memberikan kontribusi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan ikut andilnya santri dalam pertempuran 10 November yang tergelorakan oleh resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Oleh karena itu kami tegaskan, tidak akan ada 10 November sebagai hari pahlawan jika tidak ada 22 Oktober. Dari situ maka terlahirlah Hari Santri Nasional untuk mengenang jasa, kontribusi, peranan dari santri dan kiai untuk negeri. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab, istilah subjek dinamakan dengan fa'il. Di sini kami akan bahas fa'il lebih terperinci lagi bersama para pakarnya. Kang Risa, apa yang Anda ketahui tentang fa'il? Definisi fa'il telah dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Andalusi dalam baitnya Al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata Zaidun muniron wajhuhu ni'mal fata. Fa'il adalah seperti dua isim yang dirafa'kan pada lafaz ata Zaidun dan ni'mal fata. Fa'il secara etimologi adalah man aujadal fi'la, orang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan fa'il secara terminologi adalah al-ismul musnadu ilahi fi'lun ala tariqati fa'ala au shibihi. Isim yang menjadi sandaran fi'il yang berbentuk wazan fa'ala atau yang serupa dengannya. Apa contohnya? Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amliyahu quba. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada santrinya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Mahalu syahid lafaz Musa. Dalam contoh ini lafaz tersebut posisinya sebagai fa'il karena dirofakan oleh fi'il yang terletak sebelumnya yakni lafaz qala yang mana alamat rofa'nya menggunakan dhammah muqaddarah yang dikira-kirakan pada alif karena berupa isim mufrad yang mu'tal akhir yakni isim maqsur. Baik, saya akan bertanya kepada pakar yang lain. Kang Dadan. Baik. Apakah ada ketentuan khusus bagi suatu lafaz untuk bisa dikategorikan sebagai fa'il? Ya jelas ada. Di antaranya wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fa huwa wa illa fa dhamirun istatar. Fa'il wajib terletak setelah fi'il. Baik fa'ilnya berupa fa'il isim dhahir atau fa'il isim dhamir. Salah satu contohnya yaitu lafaz qala Muhammadun huwa banu Maliki. Lafaz Muhammadun merupakan isim yang dirofakan. Dalam hal ini terletak setelah fi'il yaitu lafaz qala. Maka lafaz Muhammadun sudah bisa dikategorikan sebagai fa'il. Di samping itu juga wajaridul fi'la idza ma usnida li tsnaini au jam'in kafaza syuhada. Fi'il harus tetap mufrad ketika disandarkan pada fa'il isim dhahir yang berupa tathniyah atau fa'il isim dhahir yang berupa jama'. Sebagaimana lafaz faza syuhada. Lafaz faza yang sebagai fi'il dalam hal ini harus tetap mufrad sekalipun disandarkan pada fa'il isim dhahir yang berupa jama', yaitu lafaz asyuhada. Lantas bagaimana? Dalam hadis Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatum bilail wa malaikatum binahar. Di situ kan lafaz malaikatun sebagai fa'il dan berupa jama'. Kok kenapa lafaz yata'aqabuna yang sebagai fi'ilnya ikut dijamakan juga? Oh ya enggak masalah. Justru hadis inilah yang menjadi landasannya Syekh Ibnu Malik dalam hal diperbolehkannya mendatangkan alamat tasniyah dan alamat jama' pada kalimat fi'il.
Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu. Terkadang fi'il dimasuki alamat tatniyah ketika disandarkan pada fa'il isim dhahir yang berupa tatniyah, dan dimasuki alamat jama ketika disandarkan pada fa'il isim dhahir yang berupa jama. Dan boleh diucapkan sa'ida al-muslimani dan sa'idu al-muslimuna. Ini lebih dikenal dengan lughah akalunil baroghi. Sedikit tambahan. Wata uta nithin talil madhi idza kana li untha ka abad sinun adza. Fi'il harus disertai ta ta'nits ketika fa'ilnya berupa mu'annas. Contoh abad sinun adza. Lafad hindun ini berstatus sebagai fa'il dan berupa mu'annas, maka lafad abad yang sebagai fi'ilnya harus disertai ta ta'nits. Bisa. Lantas bagaimana dengan redaksi waqala nisbatun fil Madinah al-ayah dalam surat Yusuf ayat 30? Di situ kan lafad nisbatu sebagai fa'il dan berupa mu'anas. Kok kenapa lafad qala yang sebagai fi'ilnya tidak mendatangkan ta ta'nits? Ya beli papa wata jam iswas salimimin mudzakarin kata ima ihdal labin. Fi'il yang disandarkan pada fa'il yang berupa jama selama bukan berupa jama mudzakar salim, maka fi'ilnya boleh mendatangkan ta ta'nits, boleh tidak. Termasuk lafaz nisbatun. Dalam hal ini berupa isim jama, maka lafaz qala yang sebagai fi'ilnya boleh untuk tidak mendatangkan ta ta'nits. Wis aja gulat. Jadi pada intinya fa'il adalah isim yang dirofa'kan dan terletak setelahnya fi'il serta harus memenuhi kriteria yang telah disebutkan tadi. Baik, terakhir Kak Anjis. Apa ibroh yang bisa diambil dari pembahasan ini untuk generasi milenial sekarang? Ibroh yang bisa kami ambil dari pembahasan ini bahwasannya ketika kita ingin marfu' atau memiliki kedudukan yang tinggi, maka kita harus bisa menjalankan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam fa'il. Artinya kita harus bisa menjadi pemeran, bukan penonton, menjadi pribadi yang mengedepankan action daripada omong kosong belaka dan berani mengukir sejarahnya dengan tinta emas. Dari peranan itulah kita akan diperhitungkan dan menjadi the leader in the world. Oh, jadi sangat pantas ya jika fa'il berada pada posisi pertama dalam konteks marfatil asma. Tepat sekali. Terima kasih. Terima kasih.